Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Story Cingge. Senang bisa berjumpa kembali dengan kalian semua. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, untuk alur cerita film Korea kali ini, yaitu film yang berjudul Exit yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Film ini menceritakan tentang seorang pemanjat tebing yang berusaha menyelamatkan Hari dari serangan gas beracun yang menyelimuti seluruh distrik di Seoul. Film ini disutradarai oleh Lee Sae-gun, dibintangi oleh aktor Jo Jung Suk yang mana adalah suami dari penyanyi Gami, dan juga dibintangi oleh aktris Im Yuna. Mungkin bagi kalian tidak asing dengan nama ini, ya dia adalah member dari Girl Generation atau yang kita tahu sebagai Sonyoside. Oke, langsung saja kita menuju ke filmnya. Yongnam, seorang pemuda atletis dan seorang pengangguran yang sangat menyukai olahraga panjat tebing. Hari-harinya dihabiskan hanya dengan berolahraga, membantu pekerjaan rumah, dan tidur. Meskipun dia bukan atlet profesional, tetapi terlihat dari medali-medali dan perlengkapan panjat tebing yang dimilikinya yang membuktikan bahwa dia memang berbakat dalam olahraga tersebut. Uju adalah cinta mati Yongnam, wanita cantik yang juga memiliki ketertarikan pada olahraga panjat tebing. Pernah sekali ditolak Uju saat Yongnam mengajaknya berkencan. Ayah dan ibu Yongnam, ada yang lucu di sini. Sifat orang tuanya yang terasa terbalik. Sang ayah yang cerewet dan ibunya yang sangat kalem. Ada scene lucu di sini saat mereka berebutan remote TV dan sang ayah sangat ingin menonton drama Korea. Dan ini adalah kakak perempuan Yongnam yang paling galak tetapi sangat menyayangi Yongnam. Dan yang terakhir yaitu anaknya atau keponakan kesayangan Yongnam, meskipun tidak terlihat seperti demikian ya. Singkat cerita, Yongnam beserta keluarga ingin merayakan ulang tahun ke-70 ibunya. Kalau yang belum tahu, ini semacam tradisi di Korea tentang perayaan hari ulang tahun ketika seorang mencapai umur di atas 60 tahun atau yang dikenal dengan istilah Hwanggap. Acara biasa diselenggarakan dengan mewah menggunakan hanbok atau baju tradisional Korea dan dihadiri oleh seluruh keluarga besar. Yongnam memiliki gedung yang sangat jauh untuk perayaan ulang tahun, dan itu adalah gedung tempat Uju bekerja. Pesta ulang tahun pun dimulai. Seperti biasa, sebagai anak bungsu pasti dikenalkan ke seluruh keluarga besar. Menjadi pemuda pengangguran merupakan momok bagi setiap orang dan terkadang mendapat ledekan. Di saat acara tiup lilin, datanglah Uju dan tercengang akan sosok Yongnam di sana. Mereka pun berbicara di luar. Uju terkejut kenapa mereka berdua bisa bertemu secara kebetulan begini dan menanyakan apakah Yongnam tahu kalau Uju bekerja di sini, dan dengan coolnya dia menjawab tidak. Uju bekerja di sana sebagai asisten manajer dan ditanya apa pekerjaan Yongnam. Dia berbohong dan mengatakan kalau dia adalah manajer pemodal Ventura. Dia ingin terlihat keren di mata Uju. Uju yang merasa Yongnam canggung dengannya karena pernah menolak cinta Yongnam dulu, dengan tegas dia menjawab kalau itu bukan apa-apa, hanya hal biasa. Tetapi kenyataannya berlanjut pada scene manajer Uju yang melakukan pembekalan setelah acara selesai kepada para pegawainya. Sang manajer ternyata menyukai Uju dan dia memaksa Uju untuk menjawab cintanya, tetapi dia gengsi apabila diketahui oleh pegawainya. Yongnam yang ada di dekat sana tidak sengaja melihat peristiwa ini. Scene pun berpindah pada sebuah mobil kontainer misterius yang melaju di jalan raya dan berhenti di sebuah lab kimia bernama Antur. Sang supir melepaskan seluruh gas yang ada di dalam kontainer tersebut tepat di depan gedung lab. Pesta ulang tahun pun selesai dan mereka pun membungkus semua makanan dan minuman yang tersisa di sana. Dan ini membuat Yongnam sangat malu yang mengaku sebagai manajer pemodal Ventura. Scene berlanjut pada penampakan gas misterius yang dilepas dari mobil kontainer tersebut. Warga tidak terlalu menganggap serius gas tersebut dan ternyata itu merupakan gas yang beracun dan sangat mematikan. Dalam hitungan detik, gas tersebut langsung bereaksi dengan orang yang menghirupnya. Terjadi kekacauan di tengah kota akibat gas beracun dan kecelakaan beruntun. Terjadi ledakan tabung oksigen yang terpental ke dalam gedung tempat Yongnam berada dan membuat mereka terkejut. Dengan segera mereka pun keluar gedung untuk melihat apa yang terjadi, dan benar saja seluruh jalanan sudah kacau balau. Kakak perempuan Yongnam yang berada di luar untuk mengambil mobil terjatuh dan terkontaminasi gas beracun tersebut. Dengan segera Yongnam menggendongnya dan membawanya masuk. Mereka masih tidak tahu itu gas apa, dan yang pasti itu sangat beracun. Saat melihat reaksi tubuh kakak perempuan Yongnam yang sempat terkontaminasi asap itu, saat melihat keluar jendela, seluruh kota sudah dipenuhi oleh gas beracun dan mereka menyadari bahwa gas tersebut semakin bergerak naik ke permukaan. Mereka pun mengungsikan diri ke atas atap gedung. Ternyata pintu di atas terkunci dan sang manajer kehilangan kunci cadangan. Mereka tidak bisa turun ke lantai dasar untuk mengambil kunci cadangan karena telah dipenuhi oleh seluruh gas beracun. Pintu tersebut hanya bisa dibuka secara manual dari luar. Scene pun berpindah di tengah jembatan perlintasan dan di sana sudah sangat kacau balau. Petugas memeriksa seluruh laporan area-area yang terdampak gas beracun. Di saat mereka mencari-cari kunci di lobi gedung, melalui siaran pers, pemerintah mengumumkan bahwa gas tersebut sangat beracun dan dapat membakar kulit dan mata.
dan juga dapat merusak paru-paru. Masker gas yang tersedia di tempat umum dapat digunakan untuk menangkal gas beracun tersebut selama 10 menit. Mendengar berita ini, sang manajer dengan cepat menyembunyikan masker ini yang berjumlah 3 buah. Sang manajer adalah orang yang licik dan penakut sehingga dia menyuruh orang lain untuk pergi mengambil kunci lantai dasar menggunakan masker. Yongnam memiliki ide yang sangat berbahaya untuk keluar ke gedung dan memanjat untuk sampai di bagian atas gedung untuk membuka pintu. Dengan memecahkan jendela kaca gedung menggunakan plakat penghargaan, aksi ini sempat dihentikan oleh Uju dan keluarga Yongnam, tapi Yongnam tetap bersikeras untuk melakukan aksi tersebut. Yongnam pun melompat ke gedung sebelah berbekal tali yang dililitkan di badannya sebagai pengaman. Saat Yongnam hendak memanjat di tempat lebih tinggi, Uju memberikan 1 buah karabiner dan segenggam kapur untuk menjaga telapak tangan Yongnam tetap kering saat memanjat. Dengan menggunakan besi panjang, Yongnam melompat dan tergelincir. Untung saja Yongnam masih berhasil berpegangan pada tembok. Yongnam pun terus bergerak hingga tempat tertinggi gedung itu. Para keluarga yang mengkhawatirkan keadaan Yongnam melakukan live streaming melalui video call. Tibalah Yongnam di titik batas kapasitas tali yang membuatnya harus melepaskan pengaman tersebut untuk mencapai puncak gedung. Yongnam pun berhasil tiba di atas gedung dan membuka pintu dengan tangan yang bergetar akibat kelelahan. Sesampainya di atas, mereka melihat sebuah helikopter penyelamat yang melintas dan berteriak untuk meminta bantuan, tetapi tidak membuahkan hasil karena jarak yang sangat jauh. Uju memiliki inisiatif untuk membuat tanda SOS menggunakan lampu HP agar terlihat oleh tim penyelamat. Diketahui bahwa pelaku yang melepaskan gas beracun di depan gedung lab kimia Antur adalah Yang, seorang mantan karyawan dan pendiri Antur yang kehilangan semua hak paten setelah dipecat. Polisi meyakini motif serangan ini adalah dendam pribadi. Gas beracun ini mampu berkembang dengan cepat dan belum diketahui cara menetralisir efeknya. Setelah melakukan aksi ini, Yang pun tewas di tempat kejadian. Merasa usaha mereka menggunakan lampu tidak efektif, mereka mencoba menggunakan pengeras suara agar terdengar, tetapi usaha ini tetap tidak membuahkan hasil. Uju memiliki ide dengan memainkan lampu teras gedung untuk membuat informasi kepada tim penyelamat dan ini berhasil. Di saat Uju hendak kembali ke atas, dia terpleset dan HP-nya terjatuh ke lantai dasar. Tim evakuasi pun menyelamatkan para keluarga dan ternyata mereka melebihi batas berat yang bisa dibawa oleh helikopter, sehingga Yongnam dan Uju pun terpaksa tidak ikut dalam proses evakuasi. Mereka berdua pun sedih karena tidak bisa berangkat bersama tim evakuasi. Yongnam pun mengatakan hal yang sebenarnya karena dia hanyalah pengangguran dan hanya ingin membuat Uju terkesan karena Uju adalah cinta matinya. Melihat gas beracun yang semakin meninggi, mereka pun bergegas untuk mencari perlengkapan untuk menuju tempat yang lebih tinggi. Berbekal tali, 3 masker dan air mineral serta pakaian untuk melindungi kulit dari gas beracun, mereka bergegas untuk pergi meninggalkan gedung tersebut. Keluarga Yongnam yang telah berhasil dievakuasi menuju rumah sakit sangat mengkhawatirkan keadaan Yongnam dan tidak bisa berangkat bersama mereka. Yongnam menggunakan HP yang dimilikinya sebagai timer untuk durasi masker yang digunakan. Dikarenakan masker oksigen hanya tersisa 1, Yongnam menggunakan yang terakhir dan meninggalkan Uju. Uju marah dan sangat benci Yongnam karena meninggalkannya. Ternyata, Yongnam hanya pergi untuk mencari masker oksigen lain untuk dipakai oleh Uju. Uju hanya salah paham dan mengira Yongnam meninggalkannya. Ayah Yongnam beserta kerabat pergi menggunakan taksi untuk mengetahui keadaan anaknya. Tibalah mereka di pusat kebugaran dan HP Yongnam kehabisan baterai. Yongnam mengambil ponsel milik pengunjung yang tertinggal di tempat kebugaran. Mereka berencana untuk menyeberang gedung di sebelahnya dengan cara melemparkan barbel yang diikat menggunakan tali. Melihat tumpuhan yang dirasa sudah cukup kuat, mereka pun sepakat kalau yang menyeberang duluan adalah Uju untuk lebih menguatkan ikatan tali di atas karena bobot tubuh Uju lebih ringan dari Yongnam. Ternyata gedung itu adalah tempat makan barbeque Korea yang setiap mejanya memiliki alat pengisap asap sehingga membuat gas beracun yang ada di bawah dengan cepat sampai ke permukaan. Melihat kejadian ini, Yongnam pun mundur dan menggunakan masker oksigen kembali. Pemadam kebakaran yang bertugas pun menemukan bahwa gas beracun itu dapat dinetralkan menggunakan air. Ayah Yongnam yang tiba di seberang kota tidak bisa melakukan apa-apa karena gas sudah memenuhi kota tersebut dan hanya bisa berharap bahwa Yongnam masih hidup. Mereka melihat sebuah drone terbang di sekitar danau dan itu milik penyiar yang ingin meliput kejadian. Sang ayah pun memohon agar bisa meliput dan mencari keberadaan Yongnam. Mereka berselisih dan dengan rela sang ayah memberikan bayaran untuk mencari keberadaan Yongnam menggunakan amplop yang didapat setelah pesta sebelumnya. Menggunakan ponsel yang ditemukan Yongnam, dia menelepon pusat bantuan untuk mendapatkan evakuasi. Mereka menggunakan patung dan poster yang berbentuk manusia agar terlihat banyak pengungsi bersama mereka. Di saat helikopter sudah dekat untuk mengevakuasi mereka, terdengar suara teriakan minta tolong. Ternyata itu adalah sekumpulan anak remaja yang juga terkunci di dalam ruangan dan tidak bisa menuju atap. Yongnam dan Uju menyuruh mereka untuk memanjat dan membuka dari atas seperti yang dilakukan Yongnam, tetapi usaha ini gagal. Di saat helikopter sudah tiba di lokasi Yongnam dan Uju untuk menyelamatkan mereka,
Yongnam dan Uju lebih memilih untuk menyelamatkan para anak remaja di gedung sebelah. Untuk kedua kalinya, mereka gagal dievakuasi demi menyelamatkan orang lain. Terjadi ledakan pom bensin yang membuat gelombang gas menjadi cepat bergerak. Mereka melihat derek menara yang paling tinggi dan segera menuju ke sana. Di saat mereka sedang berlari di antara gedung, muncul drone milik penyiar yang berhasil menemukan Yongnam dan Uju. Kemudian, rekaman drone ini disiarkan live di TV nasional. Seluruh keluarga dan kerabat Yongnam menontonnya di TV, begitupun seluruh rakyat Korea. Semua berharap Yongnam dan Uju berhasil selamat. Yongnam dan Uju berhasil sampai di bangunan terdekat dari derek menara. Mereka mendapati jalan buntu karena satu-satunya jalan menuju ke sana sudah tertutup oleh asap dan drone yang mengikuti mereka sebelumnya terjatuh karena kehabisan baterai. Yongnam dan Uju pun hanya bisa menangis dan merasa semua usaha yang mereka lakukan selama ini sia-sia. Tiba-tiba terdengar suara drone yang berkumpul di lokasi Yongnam dan Uju. Drone-drone ini adalah milik warga yang menonton perjuangan mereka melalui televisi dan bekerja sama untuk membantu mereka menuju derek menara. Drone-drone tersebut membersihkan area sekitar dari gas beracun agar Yongnam dan Uju bisa melewati tempat itu. Yongnam menggambarkan sketsa rencana mereka untuk menyeberang kepada sebuah drone dengan menyambungkan simbol tali ke derek menara yang akan menopang berat mereka untuk berayun. Saat mereka melompat, ternyata mereka berhenti di tengah jalan dan memutuskan untuk memotong tali agar mereka bisa berayun. Ternyata simbol tali yang diikat tidak begitu kuat dan menyebabkan mereka berdua jatuh. Seluruh keluarga yang menonton seketika langsung bersedih melihat tidak ada kabar dari Yongnam dan Uju. Saat tim evakuasi tiba, mereka melihat ada kembang api di bagian tertinggi derek menara dan benar saja Yongnam dan Uju ternyata berhasil sampai di bagian tertinggi bangunan itu. Selamat, Yongnam dan Uju berhasil dievakuasi dan berkumpul bersama keluarga. Semua terlihat sangat gembira dan mengkhawatirkan Yongnam. Uju juga berhasil mengabari keluarganya kalau dia baik-baik saja. Sang manajer gedung yang datang pura-pura khawatir kepada Uju langsung mendapat hadiah tinjuan karena sifat pengejutnya. Di saat Yongnam hendak mengembalikan karabiner yang dibelikan Uju sebelumnya, tetapi ditolak dengan alasan ini terlalu berat, lain kali saja dikembalikan. Uju memberikan kesempatan kepada Yongnam untuk bertemu kembali alias berkencan untuk mengembalikan karabiner tersebut. Hujan pun turun di akhir percakapan mereka berdua. Indah bukan? Serasa sempurna drama ini ditutup dengan akhir yang indah. Meskipun di awal kita melihat Yongnam hanya seorang pemuda pengangguran yang hanya mencintai olahraga panjat tebing, tetapi dengan semua keterampilannya mampu menyelamatkan keluarga dan orang-orang di sekitar yang terjebak tanpa memperdulikan diri sendiri. Dari sini kita tahu bahwa jangan pernah menganggap rendah siapapun. Setiap orang memiliki keistimewaan masing-masing dan kita harus saling menghargai. Dan kita juga belajar di sini tentang sosok Uju yang selalu memprioritaskan keselamatan pengunjung saat dia membantu seluruh keluarga Yongnam untuk dievakuasi. Oke, itu dia alur cerita film Exit. Semoga kalian menikmati video ini dan mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Jangan bosan untuk mengunjungi kami. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami dan sampai jumpa.